Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sihat sehingga kita dapat bisa hadir di salat subuh yang salat subuh ini di masjid yang barakah ini insya-Allah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan kesalahan-kesalahan yang dimaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaz li an ummati al-khata'a wan nisyan wa ma istukhrihu alaihi. Hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan kerana lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor 2045. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa tidak sengaja, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan seseorang kecuali dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Bahwa orang lupa dan keliru itu dimaafkan, maksudnya dosa mereka dihapus kerana lupa dan keliru. Kerana dosa itu ada sebagai akibat dari niat buruk dan unsur kesengajaan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan tanpa sengaja, lupa atau terpaksa. Ini merupakan bukti betapa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya begitu luas. Allah Maha Pemaaf atas segala kesalahan kerana ketidaksengajaan, lupa atau terpaksa. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 106. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa ma ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin ma syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurnian Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, tetapi orang yang melampangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 106. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana."
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurra'at ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.